Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya tutorial teknisi pemula, bengkel tempatnya para teknisi pemula. Di sini saya menyajikan berbagai macam kerusakan televisi yang akan kita perbaiki. Jadi saya sering bilang bahwa di sini untuk tempat-tempatnya para pemula, dan saya akan sedikit demi sedikit menaikkan level dari tingkat yang paling mudah, dan ini saya sedikit naikkan ke tingkat yang lebih susah, yang lebih sulit. Jadi sayang banget kalau ini nggak dilihat, jangan di skip, karena kenapa? Ini penting banget. Apabila teman-teman para pemula menemukan kasus seperti ini, saya yakin akan kecengklak. Saya yakin mungkin nggak bakal beres-beres, mungkin bakal ganti mesin. Maaf, bukan saya merasa lebih unggul, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman, karena kenapa? Saya pun sama pernah kecengklak. Jadi ini teman-teman, ini TV sub. Oke. Kan sama gitu antara model yang satu dengan model yang lain. Model yang tadi kenakan pasti beda ya motifnya ya. Nah, ini yang berbeda juga dengan motif yang ikat ini. Oke, yang warnanya juga lengkap ya, Ki? Iya. Tadi sudah lengkap dengan warna, ada dikasih warna model, ada yang kuning, ada olive, ada grey juga. Tinggal dipilih mau yang mana, mau apa? Bunda, bikinin kopi sayang. Nyaman sekali. Nanti kalau kembaran, apalagi Oke, gambar seperti ini teman-teman. Gambar seperti ini gambar gelap, Iya. Pasti kalau teman-teman akan mengira ini bahwa ini dari apa namanya, dari tabungnya, atau mungkin dari transistornya, atau mungkin dari heaternya. Bahkan mungkin apabila Anda belum melihat video ini dan apabila Anda pemula, pasti Anda bakal tembak tabungnya. Jadi bentar saya kecilin dulu. Jadi kali ini kita akan memodifikasi rangkaian RGB ini tanpa harus menembak tabung. Karena kenapa? Ini kerusakan bukan pada tabung, tapi pada rangkaian RGB metrik yang kurang begitu maksimal bekerjanya, yang sedikit lemah. Dan itu pun bukan karena transistornya, karena kenapa? Saya udah ganti transistor juga, tapi hasil masih sama. Dengan ciri khas ini gelap tapi kok ini hijau terang. Jadi jika dapat kasus seperti ini, apabila tabung pun normal, apabila rangkaian RGB normal, dan apabila tabung pun normal, jangan main langsung asal tembak aja. Harus dilihat dulu. Oke teman-teman, kita langsung aja eksekusi. Jadi yang kita harus tahu, yang teman-teman harus tahu, gimana cara kerja ini RGB metrik. Ini RGB metrik, dia ini yang mensinkronisasikan antara red, green, dan blue. Itulah disebut kenapa RGB. Dia dapat asupan dari IC chroma berupa pulsa 1 sampai 2 volt, dan rangkaian RGB metrik ini dialah yang merangsangnya. Jadi seperti ini teman-teman. Tolong diperhatikan. Awas jangan kedip. Ini strum 180. Dia datang ke sini. Ini 3 biji, dia pasti nempel. Semua TV sama. Semua TV tabung itu sama. 1, 2, 3. Nih 3. Saya copot dulu dah. Nih dia yang besar-besar seperti ini teman-teman. Nih yang besar-besar seperti ini. Nih 1, 2, 3. Ini dia dapat asupan supply, ada yang dari playback, ada yang dari regulator juga. Kalau dari TV Cina itu dari regulator nih dia, tapi kalau dari TV sub kebanyakan dari playback. Ini 180, dia akan dapat 180 dari bawah, serap di sini. Dan untuk pemicu RGB-nya ini dari chroma nih 1 sampai 2 volt. Nah, ini dia pembangkitnya. Dia akan mengeluarkan tegangan 1,2 volt melalui transistor, dan disaring lagi oleh transistor ini, transistor RGB ini. Nih transistor RGB, dan dia akan berbenturan kepada strum 180. Jadi apabila di sini 180, dan di area final RGB-nya ini nggak mengalami pengurangan nilai, berarti ini belum bekerja teman-teman. Jadi itu
Kita harus pastikan bahwa rangkaian RGB-nya ini benar-benar normal. Jangan main langsung asal tembak tabung. Jadi kita ukur di sini, Setelah itu kita keluarkan, kita ukur di luar. Apabila di luar normal, di dalam ini dia nggak normal, berarti itu baru tabungnya. Barulah Anda melakukan tembak tabung. Tapi apabila di sini nggak normal, di sini di soket ini nggak normal dan Anda keluarkan pun nggak normal, itu berarti bukan tabungnya. Jadi jangan asal tembak tabung. Tembak tabung itu bisa mengurangi umur dari tabung ini. Karena kenapa? Kita memaksa untuk memuaikan filamen-filamen di dalam tabung ini. Itu teman-teman. Jadi jangan asal tembak tabung sebelum benar-benar tahu positif bahwa tabung itu yang bermasalah. Jadi nih teman-teman, saya akan kasih lihat. Apa yang bermasalah di sini. Oke, pastikan jangan berkedip. Udah amat cacingan dah. Oke teman-teman, nih seperti biasa probe ini kita taruh di, terserah mau taruh di ground atau di antena, terserah. Ini saya taruh di ini aja, di pernya aja nih, per samping tabung supaya dia melekat. Oke teman-teman, langsung saya jatuh. Saya colokan dulu. Nih, tolong dilihat teman-teman, ingat jangan kedip. Bismillah. Oke, silakan dilihat. Ini yang tadi saya bilang, ini kita naik level karena kenapa? Ini bukan kerusakan yang biasa. Kalau misalnya teman-teman ketemu seperti ini, apabila sebelum melihat ini pasti saya yakin kecengklak. Oke, nih kita lihat strum input awalnya. Nih input awal. Oke, 185. Nah, ini input awal. Nanti dia akan berbenturan oleh ketiga transistor itu. Dan dia seharusnya di pinal ini kurang dari 185. Oke, kita cek satu persatu. Ini kan headernya 2 nih. Nah, ini dia nih. Di pin nomor 2, nih 132. Ini berarti dia bekerja. Setelahnya oke, 184 ini nggak bekerja sama sekali. Dan satu lagi, tuh 184 juga berarti ini nggak bekerja. Ini dua transistor ini nggak bekerja. Biasanya hal seperti ini ganti transistor udah langsung beres. Karena kenapa? Itu transistor yang ngaco. Tapi untuk kasus kali ini sedikit berbeda. Karena kenapa teman-teman? Karena kenapa? Saya pun udah mengganti transistornya. Nih, saya udah ganti transistornya, tapi nyatanya masih sama. Jadi terpaksa harus saya modifikasi. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Wah, memperbaiki TV itu susah. Nggak susah. Karena kenapa? Di dalam 50 TV mungkin cuma 1 TV yang kerusakannya kayak gini. Jadi nggak usah khawatir. Oke, lanjut teman-teman. Jadi saya akan memaksa untuk transistor ini bekerja. Saya akan dorong dengan 2 buah resistor nih, 2 buah resistor nih, resistor 47 ohm dan satu lagi terserah nih. Kalau bisa teman-teman catat. Nih 47 ohm dan yang satu lagi nih ukuran 16 ohm antara 16-15. Oke. Hal pertama saya hidupkan lagi. Nih teman-teman, kita lihat yang normalnya nih. Ini 134, kita lihat sininya. Oke, masuk 2 volt. Tapi ini yang nggak normal. Oke, cuma 1. Dan ini cuma 1. Jadi pertama saya akan mendorong dia langsung ke sini, akan memaksa mendorong dia dengan sebuah resistor. Dan yang satu lagi nih, saya akan mendempetkan dia dengan sebuah resistor juga nih, dengan sebuah resistor 47 ohm. Jadi kita langsung saja teman-teman.
kok bisa begitu bang? Gimana bang kok bisa begitu? Kok dapat ide kayak begitu? Itu berdasarkan dari pengalaman. Nanti teman-teman juga pasti punya inisiatif tersendiri. Karena kenapa? Itulah kelebihan teknisi. Jadi kita nggak harus langsung menyerah, kita ubek-ubek terus kalau belum celeng. Oke teman-teman, saya mau suntikan dulu. Nih nilainya terserah mau dicatat atau enggak, terserah teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini penting, silahkan dicatat. Nih pertama saya pakai nih 15 ohm, saya suntikan. Ntar gimana biar enak. Nih saya suntikan 1. Jadi kita memaksa untuk mendorong lebih. Oke. Dan satunya lagi nih. Silakan teman-teman lihat aja. Nanti apabila ketemu kasus seperti ini, silakan buka videonya. Ini sedikit sulit. Karena kenapa ini pun resistor boleh nyabut. Jadi kakinya pincang sebelah, pendek sebelah. Ya cinta, minyak udah matang ya bentar. Oke teman-teman, sekarang langsung kita dulu. Ntar ya bunda ya. Oke teman-teman, nih sekarang kita langsung tes aja. Jadi ini benar-benar poin penting buat para teknisi pemula yang baru dalam tahap pembelajaran. Kalau bisa Anda mempunyai catatan. Khawatir ketemu dengan kasus-kasus seperti ini daripada harus mengganti mesin, sayang. Masih mending buat beli baju lebaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan wah, ayo nanti. Oke, gambar langsung terbuka, bagus. Nih kalau ini gampang buat dimagnetin langsung beres. Nih mudah. Tuh, ini tinggal dimagnetin aja. Tuh teman-teman, gambar langsung melek. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu cara memodifikasinya teman-teman. Gambar langsung jreng. Ntar saya kecilin dulu. Saya mau ngoceh lagi. Jadi untuk teman-teman yang dalam masa baru dalam dunia perbaikan, silahkan dicatat. Karena kenapa ini mungkin tahap yang nggak biasa dari yang dari video-video sebelumnya. Jadi ini catatan penting teman-teman. Nggak usah khawatir apabila teman-teman pun nggak sanggup. Apabila pun teman-teman nggak sanggup dalam masalah TV itu kecil, urusan sepele. Karena kenapa? Ganti mesin aja kalau emang nggak sanggup. Tapi kalau ingin menambah ilmu, gali terus.
nggak usah takut, terus uber terus, uber terus. Masalah puyeng itu resiko, nggak mau puyeng mati. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.